Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kembali, tahun 2022 menjadi the year of dreams and visions, tahun mimpi dan penglihatan, kita perlu memandangnya demikian. Visi mimpi yang besar itu tak boleh berhenti hanya di dalam hidup kita. Ketika gembala sidang kita, Pastor Philip Mantova menyampaikan the year of vision and dreams and visions, kita perlu memandangnya jauh. Bukan hanya visi dan mimpi yang besar itu hanya untuk kita saja. Tapi haruslah ujungnya demikian. Supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda jeli Bapak Ibu Saudara, datang awal, tidak terlambat, lihat opening clip. Ada video yang ditayangkan sebelum ibadah berlangsung. Ada narasi suara gembala kita menyampaikan narasinya. Itu satu persatu itu tema bulanan daripada khotbah Gereja Mawar Sharon. Dan salah satunya adalah beliau katakan demikian, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang lain. Karena demikianlah Tuhan memanggil kita, Tuhan mendesain kita. Lalu mungkin ada di antara kita yang berkata demikian, Pastor Bernard, tapi kalau kita tidak mau bagaimana? Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika kita enggan, kita nggak mau untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Edom. Kita belajar dari satu bangsa namanya Edom. Hukuman ketika enggan menolong. Ketika gak mau menolong, gak peduli orang lain. Yang penting hidupku sukses, berhasil, kaya, hebat, sehat. Udah, saya aja, that's it. Yang lain peduli amat. Disitulah problem muncul. Dan kita akan melihat bagaimana teguran Tuhan untuk satu bangsa namanya Edom. Ditulis di dalam salah satu kitab Nabi, termasuk Nabi kecil. Bukan karena besar kecilnya ukuran tubuh. Tapi karena suratnya gak terlalu banyak dan hanya satu pasal saja. Kita lihat bersama-sama dari Obadja, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita perhatikan bagaimana Tuhan menegur keras ketika Edom itu gak peduli lihat orang lain. Obadja pasal yang pertama, ayat yang pertama, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Jadi khusus Obadja itu cuma satu pasal, khusus negur Edom. Kenapa? Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Kenapa diperangi? Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sombong sekali ini Edom. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Dari sana pun aku, hanyur besar berarti Tuhan, akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita punya musuh di dunia ini Bapak Ibu Saudara, jangan cari musuh. Karena Paulus berkata demikian, berusahalah berdamai dengan semua orang. Kalau andai kata kita sudah berusaha berdamai, orang jadi musuh kita. Kalau musuh itu masih manusia, saya tahu bahwa ada pembelaan daripada Tuhan. Entah mungkin ada seseorang di belakang kita yang nolong kita, membantu kita kalau ada orang bermaksud jahat. Itu kalau kita punya musuh manusia. Tapi kalau Tuhan yang jadi musuh kita, siapa yang bisa membela kita? Oleh karena itu versi perjanjian baru Rasul Paulus berkata demikian. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Paulus berkata ngeri benar. Kalau kita berseberangan dengan Tuhan, habis kita. Nah, Edom ini bangsa hebat. Dia itu bangsa berhasil, bangsa sukses. Kalau kita pelajari negara Edom atau kota Edom ini, dia terletak di satu tempat yang kaya akan tembaganya. Kalau kita ikuti sejarah perkembangan manusia, dulu dari zaman batu, terus zaman perunggu, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi kota Edom, negara Edom itu kaya dengan sumber daya tembaganya. Jadi bisa dibilang Edom itu negara kaya, gak takut, sumber daya alamnya support untuk dia jadi negara yang sukses. Yang kedua dikatakan tadi, keangkuhanmu telah memperdaya engkau tinggal di liang-liang batu. Ternyata Edom itu letaknya, daerahnya itu cukup tinggi, kira-kira 5.000 kaki. 5.000 kaki itu kira-kira 1.500 mdpl. 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang suka naik gunung tahu nih, kalau kita ke gunung misalnya saya asli
asli sih dari kota Bandung, Jawa Barat. Sekarang tinggal di Semarang, di Jawa Tengah. Saya juga sering naik gunung. Kalau naik gunung Merbabu, itu kira-kira 3.200 something mdpl. Kalau sebuah tempat lokasinya di tempat tinggi, itu aman. Kenapa? Musuh dari bawah mau nyerang, gampang dipanahi aja dari atas atau lempar batu ke bawah. Jadi secara kekayaan no problem, Edom ini bangsa kaya, punya tembaga, sumber alamnya melimpah. Secara posisi strategis di atas gunung kira-kira 5.000 kaki atau 1.500 mdpl. Dan Edom itu terletak di persimpangan kota perdagangan yang strategis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah punya sumber daya, posisi kita strategis, kita aman. Kira-kira kalau kita punya bisnis kayak begitu nih, kalau kita aplikasikan dengan bisnis kita berhasil nggak? Kemungkinan besar berhasil. Sumber daya alam gak masalah. Kita punya modalnya. Lokasi strategis. Seringkali kan kalau kita ikut seminar-seminar usaha bisnis, dikatakan kunci keberhasilan, lokasi, lokasi, dan lokasi katanya. Tapi betul, lokasi itu ikut menentukan. Edom ini sudah gak kekurangan apa-apa. Sumber daya alam yes punya. Posisi yes strategis. Keamanan gak perlu ditanyakan, gak perlu diragukan. Bahkan ada satu lagi yang mereka punya. Mari kita lihat Obadya 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat Obadya 1 ayat 8 sampai 9. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Bukan hanya kaya, strategis. Keamanannya mantap. Orang Edom itu diisi orang-orang pandai, orang-orang pintar. Plus orang-orangnya jago berperang pahlawan. Sudahlah. Ini kalau perang dengan bangsa lain itu sudah outnumbers. Di atas kertas itu Edom pasti menang. Tapi meskipun Edom gagah perkasa, secara di atas kertas tak ada yang kurang. Tak ada sepertinya cacat untuk ada lubang kecil untuk dikalahkan. Tapi Tuhan berkata, aku akan menurunkan engkau. Engkau begitu besar, aku akan turunkan jadi kecil. Meskipun kau di atas, ku tarik engkau ke bawah. Engkau berkata, enggak aku akan terbang, aku turunkan. Kok Tuhan serius banget ini sama Edom? Apa salahnya ini Edom? Sudah mapan, hebat, sukses. Apa yang kurang? Yang kurang adalah hati yang peduli melihat orang lain. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dicari kita manusia? Kebahagiaan, Pastor Benatia. Kita pengen sukses kan? Kita pengen berhasil. Tapi kalau keberhasilan, kesuksesan kita jadikan tujuan akhir sudah yang paling top, kita gagal paham tujuan Tuhan. Sejarah dunia, sejarah Alkitab menunjukkan orang yang hidupnya mapan nyaman, disitulah kejatuhan, kemunduran terjadi. Disitulah kehancuran terjadi. Maksudnya Pastor Bernard, berarti hidup kita selalu bermasalah terus. Tapi begini loh Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Tuhan itu akan memberkati kita, yang setuju katakan amin, amin. Kita juga ada waktu-waktu kita nyaman, mapan, ya itu pun blessing dari Tuhan. Tapi jangan berhenti di titik itu. Tuhan panggil kita itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Aduh Pastor Bernard, kita kerjakan untuk diri kita saja sudah. Kita loh yang berusaha, kita loh yang berjerih payah, kita yang banting tulang. Masa harus dibagi-bagi ke orang lain? Masa harus pedulikan orang lain? Bapak Ibu Saudara, setiap anak Tuhan didesain memang demikian. Tuhan tidak panggil diri kita hanya untuk sukses bagi diri kita sendiri. Kita berbicara mengenai the year of dreams and visions. Visi dan mimpi yang besar dari Tuhan itu tak boleh berujung atau berakhir dalam hidup kita. Harus berakhir di orang lain. Tuhan panggil Abraham nih. Abraham dulu sebelum namanya Abraham, namanya Abram. Abram itu artinya bagus sekali, Bapa yang mulia. Jadi kalau dia sudah hidup seturut namanya, Bapa yang mulia, berarti dia gak jadi batu sandungan, gak nyusahin orang. Dan memang Abram itu kalau dilihat daripada riwayatnya, dia itu orang kaya, sukses berhasil bisnisnya. Namanya saja Bapa yang mulia. Setiap nama kita kan punya artinya ya, tahu gak Bapak Saudara? Arti nama Anda masing-masing. Saya itu namanya Bernard Samuel. Bernard itu artinya beruang yang kuat ya.
bukan beruang ya Bapak Ibu Saudara. Beruang hewan yang kuat. Samuel itu berasal dari dua kata bahasa Ibrani. Syamar dan El. El itu Tuhan, Syamar itu mendengar. Jadi orang tua saya waktu kasih nama saya, mereka itu pengen saya sekuat beruang dan Tuhan selalu mendengar doa saya. Bagus banget kan namanya? Setiap orang punya arti namanya sendiri. Abram juga demikian. Abram itu artinya Bapa yang mulia. Tapi buat Tuhan tuh gak cukup. Hanya untuk jadi Bapa yang mulia. Abram sudah sukses. Sudah berhasil. Sudah gak kekurangan apa-apa. Tuhan bilang enggak. Kamu keluar dari tanah kelahiranmu Ur Kasdim. Kamu tak cukup jadi Abram, Bapa yang mulia. Ditambahkan nama Tuhan. Jadi Abraham. Arti nama Abraham beda sekali dengan Abram. Abraham itu artinya begini, kamu menjadi bapak banyak bangsa. Menjadi berkat bagi orang lain. Lalu Tuhan sebutkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Anda bisa baca di rumah. Itu adalah ayat-ayat penting buat bangsa Israel. Karena itu cikal bakal berdirinya bangsa Israel. Ayat 1, 2, 3 Tuhan itu ngomong 7 berkat. Namamu terkemuka, engkau akan begini. Lalu semua 7. 7 itu buat orang Ibrani artinya adalah lengkap, komplit, utuh. Kalau Tuhan memberkati itu utuh, komplit. Kalau kita hanya menganggap berkat itu harta saja, kita ini terlalu mengkerdilkan Tuhan. Berkat keuangan itu bukan satu-satunya. Tuhan kasih 7 berkat sama Abram. Dan berkat paling tinggi, berkat terakhir dikatakan demikian. Tetapi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namamu ku ganti Abraham. Bukankah kita keturunan Abraham secara rohani? Tuhan panggil nama kita, Tuhan tambahkan nama Tuhan di dalam nama kita. Supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berarti nama saya bukan hanya Bernard Samuel. Orang tua saya menghendaki saya menjadi orang yang sekuat beruang, gak mudah menyerah. Tuhan mendengar doa supaya saya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian arti nama Bapak Ibu Saudara semuanya. Begitu kenal Tuhan Yesus. Langsung tujuan hidup kita shifting, berubah. Langsung kita dipanggilnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau tidak demikian, masalah timbul. Problem timbul. Seperti Edom. Kenapa Tuhan itu begitu marah sama Edom? Kenapa Tuhan begitu murka? Edom loh sudah nyaman, mapan. Gak ada yang kurang. Satu dia kurangnya, gak peduli sama orang lain. Kok bisa tahu? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-10 dan ayat 11. Obaja ingat cuma satu pasal. Ayat 10 dan 11. Mari kita lihat. Ini Tuhan marah. Tuhan berkata demikian. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah atau aib akan meliputi engkau. Dan engkau, ini ngeri, akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Yerusalem yaitu Yakub, yaitu Israel. Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Edom itu ketika dia lihat Israel, Yakub dirampas, dia berdiri dari kejauhan. Do nothing, bahkan ikut-ikut jahat. Bersukacita di atas penderitaan orang lain. Atau memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Oportunis namanya. Tuhan marah, ku lenyapkan kau sampai selama-lamanya. Masa engkau berdiri dari kejauhan lihat orang menderita, dibiarin aja. Bahkan engkau ikut ngambil keuntungan dari penderitaan orang. Macam apa manusia seperti itu? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Edom dan Yakub itu adalah kakak adik sejarahnya. Mari kita lihat. Kejadian 25 ayat 24 sampai 26. Kejadian 25 ayat 24 sampai 26. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamainya Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Esau nanti akhirnya jadi bangsa besar namanya Edom.
Yakub itu jadi Israel. Ini kakak beradik. Nggak akur. Setelah besar mereka sukses sendiri-sendiri, nggak peduli. Saya yakin kerinduan kita orang tua, kalau kita punya anak lebih dari satu, kalau mereka sukses berhasil, ya jangan ribut di antara mereka. Entah ribut soal warisan, entah ribut soal bisnis, pekerjaan, lalu akhirnya putuslah hubungan keluarga, hubungan darah itu. Kerinduan kita kayak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lihat anak-anak kita, kan gak selamanya mereka itu kecil, lucu, menggemaskan kan. Lama-lama mereka jadi besar. Kalau tengkar anak kecil karena rebutan coklat permen ya kita bisa lerai. Tapi kalau rebutan aset, hantam sini, hantam sana, bunuh situ. Hati orang tua pasti sedih. Tapi saya yakin kalau kita orang tua bisa mendidik anak-anak kita untuk mereka akur. Kita kasih pesan juga nanti kalau kamu sudah besar sukses jangan lupa saudaramu. Demikian juga dengan sebaliknya. Diajari mereka lalu mereka juga lihat teladan kita orang tua. Suami istri juga akur kompak. Mereka pasti belajar sesuatu. Sehingga suatu saat mereka sukses berhasil. Mereka gak sikat saudaranya sendiri. Tapi ternyata tak demikian dengan Edom. Edom akhirnya dia keturunan Esau jadi bangsa sukses. Yakub pun jadi Israel bangsa besar. Edom gak peduli. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak peduli dengan orang lain. Ketika kita enggan menolong. Ketika kita mungkin berpikir kita sudah bersusah payah sendiri, ya sudah ku nikmati saja dengan keluargaku. That's it, cukup. Disitulah problem hati muncul. Kalau Tuhan memberikan sumber dayanya, anugerahnya di dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara, ujungnya gak boleh di dalam tangan kita. Ayub berkata demikian, aku ini lahir telanjang, kembali kepada Tuhan pun telanjang, tak bawa apa-apa. Yang kita kumpulkan di dunia ini hanya singkat, kita akan tinggalkan semua. Betapa singkatnya hidup kita, sumber daya yang di tangan kita, jangan dihabiskan difoya-foyakan. Semakin engkau diberkati, semakin kita diberkati, semakin gemetar loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita keliru di dalam mengelolanya, satu saat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap sumber daya, kepandaian kita, talenta kita, waktu kita, keuangan kita, koneksi kita. Kita perlu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Satu saat di dalam Matius 25, Yesus menjelaskan. Tuhan kumpulkan dipisah kanan kiri, yang kanan domba, yang kiri kambing. Kepada yang kanan yang domba Tuhan berkata, pada waktu aku lapar engkau memberi aku minum. Pada waktu aku memberi aku makan. Pada waktu haus engkau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku luka engkau membalut aku. Lalu yang kanan itu bingung. Kapan kita lihat Yesus telanjang, lapar dan haus di penjara? Yesus berkata ketika engkau melakukan segala sesuatu buat orang yang hina, orang yang tersingkirkan, tersisihkan. Engkau melakukannya buat aku. Yang kambing pun protes, yang di sebelah kiri. Mereka berkata, kapan kami lihat engkau? Yesus berkata yang sama. Ketika engkau tidak melakukan sesuatu untuk orang lemah, orang miskin itu. Engkau tidak melakukan buat aku. Satu saat semua sumber daya yang Tuhan taruh di tangan kita, di hidup kita perlu dipertanggungjawabkan. Dan semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Ada yang doanya pengen jadi kaya, sukses, berhasil. Tuhan kasih. Tapi makin banyak dikasih, makin banyak dituntut. Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Jadi segala sumber daya itu bukan untuk kita difoya-foyakan. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada kehendak Tuhan. Nah di situ problem terjadi. Edom sukses berhasil, dia gak peduli saudaranya. Dia tutup hatinya. Padahal Tuhan itu berpesan sama Yakub sama Israel. Karena Yakub itu kan jadi bangsa umat pilihan Tuhan. Pasti jadi bangsa hebat nih. Tuhan berpesan. Mari kita lihat pesan Tuhan kepada Yakub. Kepada Israel. Ulangan 23 ayat 7. Tuhan berpesan demikian. Ulangan 23 ayat 7. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Dia pesan sama Yakub sama Israel. Sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Sebelum Israel jadi bangsa besar, Tuhan pesan, kamu jangan anggap keji Edom ya. Kamu jangan berperang melawan itu saudaramu. Padahal Yakub akan jadi bangsa besar. Hari ini bangsa Israel di Timur Tengah negaranya gak terlalu besar.
Tapi teknologi militer, teknologi informasi, semuanya ada di mereka. Bahkan juga yang ngontrol Amerika dan semuanya. Bangsa-bangsa mau nyerbu Israel pun gak ada yang mampu menaklukkan sampai hari ini. Bukan kita berarti menghebat-hebatkan bangsa Israel, tapi memang mereka bangsa yang besar bukan berarti size-nya. Tapi bangsa yang begitu maju, advance dalam banyak hal. Tuhan sudah berpesan, kamu jangan menganggap keji orang Edom, dia saudaramu loh. Tuhan sudah kasih pesan sama Yakub. Tapi Edom saudaranya gak mau tahu, gak peduli. Mari kita lihat satu peristiwa ketika Yakub di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan kasih. Mari kita lihat Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Keturunan Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Mari kita lihat sebuah cerita di mana Edom gak peduli tadi ya. Bilangan 20 ayat 14, kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesh kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Ingat loh, kami ini saudaramu. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir. Dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami. Mengutus orang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asalkan kami diizinkan lalu atau lewat dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Lalu keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Waktu itu bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sudah besar sih, mungkin diprediksi sudah 2 jutaan orangnya. Tapi belum punya tanah, belum punya lahan. Masih on the way ke sana. Edom sudah jadi bangsa dulu, punya lahan. Minta izin lewat. Kami itu saudaramu loh, Musa ingetin. Kita ini kalau dirunut, kita ini masih saudara. Gak peduli, gak boleh ya gak boleh. Bapak ibu saudara, ketika kita menutup hati kita kepada orang lain yang perlu kita tolong, mungkinkah orang itu sedang di dalam perjalanan menyelesaikan kehendak Tuhan? Mungkin saja di kiri kanan kita ada Yakub tanda petik. Yang hari ini mungkin mereka lemah, gak berdaya, butuh pertolongan. Tapi kita gak peduli, padahal mereka sedang berjalan di dalam menuju tanah Kanaan, tanda petik ya. Mungkinkah kiri kanan depan belakang kita berseliuran, berlalu lalang, Yakub yang sedang berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Ketika kita tutup hati kita, hartaku ya hartaku, kepandaianku ya untuk aku, kesuksesanku hanya untuk diriku. Aku mengenal Tuhan ya, that's it, hanya untuk aku. Gak peduli orang lain. Padahal di kiri kanan kita mungkin ada Yakub yang sedang berjalan. Orang berkata hidup manusia katanya apa? Kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya Pastor Bernard nih setuju nih mengutukin kita di bawah. Namanya manusia loh Bapak Ibu Saudara. Kita yang jaga kesehatan saja bisa sakit. Apalagi yang sembrono, makan sembarangan gak olahraga. Yang jaga saja bisa sakit loh. Kita yang jaga bisnis kita saja pandemi kemarin bisa porak-poranda bisnisnya. Apalagi yang sembarangan bisnisnya. Itulah kefanaan hidup manusia. Itulah ketidakpastian hidup manusia. Oleh karena itu kita yang di atas gak boleh sombong, kita yang di bawah gak boleh minder. Sehingga setiap situasi itu Tuhan turut bekerja, tahukah Bapak Ibu Saudara? Yang di bawah pun gak boleh minder karena Tuhan pasti menuntun kita dalam kemenangan. Yang di atas tak boleh sombong, merasa di atas angin, nanti masuk angin.
Masuk angin bisa kepeleset jatuh ke bawah. Mau di atas mau di bawah. Asalkan kita tekun saja melakukan bagian kita. Ada anugerah Tuhan di balik semua itu. Jangan merasa hari ini kita hebat sendiri. Pencapaian kita gak akan selamanya. Lalu kita menindas orang di bawah kita. Kita nindas pegawai kita nindas siapalah yang butuh pertolongan kita gak peduli. Karena merasa kita di atas angin. Jangan salah. Apa yang kita punya hari ini tak ada yang kekal. Mungkin saja satu saat kita perlu pertolongan orang itu. Atau mungkin kitanya enggak. Anak kita mungkin butuh pertolongan dia. Mungkin anak kita enggak. Cucu kita mungkin butuh pertolongan dia. Siapa sangka seseorang perlu pertolongan orang lain. Kami ada seorang jemaat. Mereka anak-anaknya semua kuliah di Australia. Lalu anak-anaknya ini peduli, care dengan temannya. Temannya itu nakal lah, gak kuliah lah, jauh dari orang tua. Tapi anak-anak jemaat kami itu peduli, dikunjungi, didoakan, dicari. Pokoknya jangan sampai anaknya ini karena jauh dari orang tua. Orang tuanya di Indonesia, anak-anaknya di Australia. Anak ini pokoknya sembarangan. Tapi anak itu nakal betul. Hingga satu saat anaknya itu akhirnya kenal Tuhan, puji Tuhan. Anak-anak jemaat kami itu pokoknya melakukan yang terbaik lah buat anaknya orang itu. Yang gak tahu lah papanya siapa dan lain sebagainya. Pokoknya lakukan yang terbaik. Satu ketika, kira-kira mungkin 2 atau 3 tahun lalu, anak jemaat kami itu mengalami problem peradangan di otak atau gimana lah. Saya agak lupa penyakitnya apa. Tahu gak dokter yang menyelamatkan, mendampingi itu siapa? Dokternya itu ternyata papahnya teman yang di Australia itu. Karena papahnya itu lihat ini anaknya di take care sama anak jemaat kami itu. Akhirnya si dokter itu, papanya dokter itu anaknya yang tadi sembarangan ngawur itu. Akhirnya take care anak jemaat kami. Meskipun butuh pengobatan cukup lama, puji Tuhan, Tuhan lakukan mujizat juga. Pulih. Normal kondisinya, keajaiban Tuhan lah. Orang memprediksi sudahlah ini gak mungkin bisa hidup normal atau sudah lewat lah meninggal dunia. Tapi yang take care siapa? Yang take care adalah papahnya anak yang nakal itu. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Paulus menasihati apa? Kalau itu tergantung dari kita, berusahalah berdamai dengan semua orang. Kalau kita berhasil, kaya, hebat, sukses, punya posisi, jangan sombong. Tolong orang-orang di sekitar kita, mungkin ada Yakub-Yakub yang sedang berseliweran. Oleh karena itu dari waktu ke waktu kita gereja Mawar Sharon mendorong jemaatnya ayo melayani, ayo tertanam di Connect Group. Karena Tuhan mendesain demikian pemuridan buat GMS bukan program, bukan acara apalagi bukan event. Pemuridan itu memang fondasi di dalam kekristenan, dalam gereja harus ada pemuridan karena Tuhan panggil kita demikian. Dimuridkanlah, bertumbuh bersama-sama. Dan kita bersyukur, saya bersyukur menjadi bagian dalam gereja Mawar Sharon. Di gereja ini setiap orang dilatih untuk bertumbuh, dimuridkan dan untuk melayani. Dari waktu ke waktu kita diingatkan untuk menjangkau jiwa terhilang. Mungkin ada jemaat yang protes, GMS itu kok ngomongnya jiwa-jiwa terhilang melulu. Iya kan itu hatinya Tuhan. Kalau itu hatinya Tuhan masa kita gak ngomong? Pesan terakhirnya Yesus yang disebut amanat agung, pergilah beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, masa itu gak dibicarakan? Itu sebabnya nanti bulan September kan, sebentar lagi seluruh CG-CG GMS mengadakan yang namanya CG Fund. Seluruhnya loh, bukan satu kota, seluruh serentak. Kita sengaja mempedulikan orang lain, kita sengaja memberitakan Injil, kita sengaja melayani orang lain. Sengaja, harus intensional. Kenapa sengaja? Karena daging kita itu lebih senang, nyaman buat diri kita. Tapi Tuhan tidaklah demikian mendesain kita. Kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Bukan berarti saya mengutuki jemaat untuk berada di bawah. Tapi hidup manusia demikian. Kadang bisnis kita sudah jaga, bisa kolaps, bisa bangkrut. Kesehatan kita yang sudah kita jaga bisa sakit. Di situ kita tahu bahwa hidup kita begitu rapuh, fragile. Sehingga kita gak bisa sombong. Sehingga kita gak bisa angkuh. Sehingga setiap kepercayaan yang Tuhan taruh itu perlu kita kelola dengan baik. Supaya pada akhirnya kita selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Kembali dalam ceritanya Edom. Yakub yang masih anak ingusan itu belum punya tanah.
Jumlahnya sudah banyak, diprediksi mungkin 700.000 sampai 2 juta ketika mereka berjalan lewat padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Edom berpikir, ini anak kemarin sore, gak peduli. Tanpa disadari itu Yakub, umat pilihan Tuhan yang akan jadi bangsa yang besar. Edom menutup hatinya, enggan menolong, sukses bagi dirinya, hebat bagi dirinya. Disitulah problem atau masalah muncul. Bapak Ibu Saudara, semua sumber daya yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kelola, kembangkan itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang lain. Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018-an, saya baca sebuah artikel yang ditulis oleh Harvard, HBR, Harvard Business Review. Mereka meneliti sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Waktu itu Wells Fargo, John Stam itu membuat 2 juta rekening palsu, memecat ribuan, 5.000 lebih karyawan. Padahal asetnya itu ada 1,8 triliun US dollar. Posisi yang begitu tinggi, John Stam waktu itu jadi CEO-nya. Kok bisa melakukan kebijakan yang keliru, memecat ribuan karyawan dengan begitu saja? Lalu para penulis peneliti dari Harvard Business Review itu mencatat artikelnya dan saya baca. Judulnya menarik, dicatat demikian. Power can corrupt leaders. Compassion can save them. Kuasa, kekuatan, power, posisi bisa mengkorupsi seseorang, para pemimpin. Tapi compassion, belas kasihan, menyelamatkan dia. Katanya doa kita supaya diberkati. Ada yang doanya supaya dikutuk, Bapak Ibu Saudara. Makanya kan doa berkat itu kan, ada yang pernah tanya juga, Pastor Bernard, kenapa sih harus ada doa berkat? Pulanglah, bawalah damai sejahtera. Gak mau doa berkat, saya ganti doa kutuk, mau? Terkutuklah engkau. Kan gak mau kan? Doa kitanya aja loh. Bapak Ibu Saudara pulang aja diiringi dengan doa berkat. Kan doa kita pengen naik terus dan bukan turun kan, ingin diberkati kan. Jadi kepala dan bukan ekor, saya yakin Tuhan genapi. Tapi masalahnya di sini loh Bapak Ibu Saudara. Power itu can corrupt leaders, can corrupt semua manusia. Orang sudah punya power, sudah punya harta, posisi tinggi, semua dihalalkan. Itu problemnya. Itu ngerinya. Ngerinya efek samping yang mengerikan. Kalau kita minum obat ada efek samping yang pusing dan lain sebagainya. Efek samping diberkati Bapak Ibu Saudara. Efek samping dipromosi. Efek samping diangkat tinggi. Efek sampingnya bisa mengkorupsi hidup kita. Itulah sebabnya di gereja Tuhan, di gereja ini diajari untuk kita melayani, punya compassion, belas kasihan. Ternyata menurut para penulis HBR itu, Harvard Business Review, ternyata compassion, kalau orang punya belas kasih, care, peduli dengan orang lain, itu menyelamatkan dia. Ternyata prinsip Alkitabiah banget kan. Yesus berkata begini, ketika satu saat ibunya Yohanes Yakobus, mereka pengen supaya anaknya duduk di sebelah kiri kanan. Berarti kan kiri kanan sudah penuh, terus murid-murid yang lain gimana dong 10-nya? Mereka protes. Lalu Yesus mengajar demikian. Pemerintah dunia, bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Tapi tidak demikian di antara kamu. Dia berkata sama murid-murid yang ribut soal posisi, soal jabatan, soal kekuasaan, soal promosi. Dia berkata begini, kalau engkau ingin jadi terkemuka, jadi pelayan. Kalau engkau ingin jadi yang tinggi, jadilah hamba. Aku pun kata Yesus punya semuanya, tapi aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku. Disitulah prinsip yang menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau kita berpikir melayani itu penting buat orang yang dilayani, betul satu sisi. Tapi seperti firman yang bermata dua, itu pun penting buat kita, menjaga kita. Karena kekayaan power itu bisa mengkorupsi hidup kita. Betul-betul bisa mengkorupsi, bisa membuat hati kita, mata kita gelap, hati kita keras. Kita halalkan semua cara. Bunuh orang, bunuh aja. Ini sikat aja. Karena kita merasa punya power. Tapi compassion yang kita jaga, belas kasihan. Hati yang mau melayani, hati yang peduli lihat orang lain. Itu ternyata menjaga kita. Ternyata Yesus itu baik ya. Memang baik dari sononya sih, dari dulu juga sudah baik kok. Ketika diminta kita melayani, justru baik untuk orang yang kita layani dan baik buat kita. Menjaga kita supaya kita gak dikorupsi. Tuhan desain demikian.
Tuhan mau setiap kita jangan keraskan hati, tebalkan hati kita gak peduli lihat orang lain. Jangan jadi orang Kristen biasa Bapak Ibu Saudara. Di gereja ini dari waktu ke waktu menanamkan nilai buat kita. Ayo dimuridkan, melayani bersama-sama. Perhatikan orang yang perlu ditolong. Beri makan orang yang kekurangan. Beri pekerjaan mereka. Bahkan yang lebih penting berkat itu apa sih? Orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berkat yang paling tinggi, yang paling mulia. Hidup kita gak boleh berhenti sampai kita sukses berhasil. Lalu kita setting itu menjadi mimpi paling top of the top. Kita keliru. Ternyata kita gigit jari di ujungnya. Ternyata harta, kekayaan, power, kekuasaan, posisi mengkorupsi kita kembali. Menghancurkan kita kembali. Compassion lah yang bisa menyelamatkan, menjaga hati kita. Oleh karena itu kita bersyukur di gereja Mawar Sharon culture budayanya. Kita semua melayani jadi hamba. Gak peduli mungkin posisi kita di marketplace seperti apa. Tapi di tempat ini kita anak-anak rohani. Di tempat ini kita hamba-hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan itu bukan hanya kami-kami yang full timer saja. Yang melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja. Tapi semua jemaat Tuhan. Semua yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu artinya Lord. Lord itu penguasa satu-satunya. Kalau dia penguasa, kita kan bukan penguasa. Kita berarti hamba. Di gereja ini kita diajarin, besar, kecil, tua, muda, apapun posisi kita di luar di marketplace, kita adalah hamba yang melayani. Justru disitulah membuat kita akhirnya tidak silau dengan berkat, dengan anugerah yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kembali, the year of dreams and visions tak boleh berakhir dalam hidup kita. Harus berakhir dalam hidup seseorang. Tetangga kita kah? Karyawan kita kah? Partner bisnis kita kah? Atasan kita kah? Bawahan kita kah? Generasi anak-anak di bawah kita, cucu-cucu kita. Harus berakhir di hidup mereka. Gak boleh berakhir di hidup kita. Kalau berakhir di hidup kita, kita gagal paham rencana kehendak Tuhan. Hidup kita begitu singkat dan sementara. Gak kerasa pandemi saja sudah 2 tahun lewat lebih. Tiba-tiba usia kita sudah bertambah langsung 2 tahun sekian. Waktu berlalu begitu cepat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita isi. Apakah kita terlalu sibuk mengejar hanya mimpi visi dari kita. Setelah tergapai di puncak sana, ternyata kekosongan masih ada di dalam hati kita. Dan kita cuma bisa gigit jari. Kembali Edom gak peduli dalam perjalanan Yakub atau keturunan Yakub waktu itu dipimpin oleh Musa. Pokoknya gak boleh lewat jalan ya gak boleh. Gak nolong, betul-betul gak mau nolong sama sekali. Gak peduli. Mungkin saja lalu lalang Yakub yang perlu pertolongan kita hari ini. Entah nasihat kita, entah doa kita, entah bantuan apapun, saya gak tahu satu persatu. Mungkin saja banyak Yakub yang lalu lalang dalam hidup kita. Berhenti sejenak, tolonglah mereka. Satu ketika markas besarnya Daud di Siklak. Habis diambil semua oleh bangsa Amalek. Istri dan anak-anak harta semua sudah direbut oleh bangsa musuh. Lalu Daud bertanya sama Tuhan, haruskah aku kejar bangsa Amalek? Tuhan berkata kejar. Daud bertanya lagi, akankah kau beri kemenangan? Tuhan berkata, aku berikan kemenangan. Waktu itu rakyatnya Daud jumlahnya 600 orang. 600 itu 400 ditemukan Daud di Gua Adulam. Daud sudah berjasa atas hidup mereka. 400 orang itu gak punya mimpi, gak punya masa depan. Tapi di tangan Daud mereka jadi pahlawan. Tapi karena 400 orang itu sakit hati lihat istri dan anak-anaknya ditawan hartanya. Mereka tunduk semua, sudah siap batu. Sudah mau ngelempari Daud dengan batu. Bayangkan Daud hancur hatinya. Tapi Daud tanya Tuhan berkata kejar aja musuh. Aku berikan kemenangan. Lagi ngejar musuh. Ketemu di pinggir jalan orang Mesir. Ditinggalkan begitu saja mau mati. Daud berkata berhenti. Tolong itu. Seolah-olah gak ada hubungan. Nolong orang Mesir sama ngejar istri, anak dan harta benda. Gak ada hubungannya. Tetapi ternyata hubungannya sangat erat. Ternyata orang Mesir yang mau mati itu. Dia adalah tentara orang Amalek yang ditinggalkan karena sakit-sakitan mau mati. Daripada nyusahin wis ditinggalin aja di pinggir jalan. Daud menolong seolah-olah gak ada hubungannya dengan target atau goal yang dia kejar. Ternyata berhubungan erat.
Dia tanya sama orang Mesir, bangsa Amalek tadi kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke sana. Daud kejar dan tidak terlambat dia ngejar. Dan dalam Alkitab kita dicatat dalam 1 Samuel 30, tidak ada yang hilang daripada harta benda, istri dan anaknya semuanya direbut kembali. Bermula dari mana? Bermula dari dia menolong orang Mesir. Ada hubungannya dengan menolong? Gak ada. Seolah-olah gak ada hubungannya. Sama dengan perjalanan hidup kita. Kita lagi mengejar sesuatu. Perlu ada orang yang ditolong. Kayaknya gak ada hubungannya, gak nyambung. Tapi dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, segala sesuatu itu nyambung. Ada divine connection. Saya selalu yakin ada divine connection. Ada koneksi ilahi. Kenapa kita jemaat di sini? Kenapa kita kenal satu dengan yang itu, satu dengan yang lain? Kenapa kita tinggal di CG ini, punya pekerjaan? Kenapa orang tua kita ini? Kenapa anak kita si ini? Dan lain sebagainya. Semuanya by design oleh Tuhan. Jangan dirusakkan. Ada divine connection, ada koneksi ilahi. Biarkan kabel-kabel rohani itu disambungkan satu dengan yang lain. Sama juga. Ada orang-orang Mesir atau Yakub di sekeliling kita. Tuhan izinkan ada di tengah perjalanan kita. Gak ada hubungan darah dengan kita. Gak nyambung mungkin tujuannya. Tapi ketika kita berhenti menolong, melayani. Ternyata ada hubungannya di dalam rencana kehendak Tuhan di hari mendatang. Mari kita kembali ke dalam kitab Obadja. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ayat yang ke-11 Obadja 1. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya. Janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Edom diperingatkan Tuhan. Kalau orang lagi malang, lagi susah, jangan senang di atas penderitaan orang lain. Atau bahkan ngambil keuntungan dari penderitaan orang lain, apalagi itu. Kalau dalam versinya Yesus berkata begini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Menurut saya salah satu perintah sulit. Kalau orang nipu kita, orang berbuat tidak baik sama kita, mungkin kita gak mau balas. Tapi mungkin kita ada doa di kecil, Tuhan biarkan orang itu menderita seumur hidupnya. Dan kalau kita dengar musuh kita akhirnya bangkrut, jatuh, kena penyakit. Kira-kira dalam hati ini ikut sedih atau berkata yes? Yang mana Bapak Ibu Saudara? Tuhan menegur Edom. Ketika orang dalam hari sialnya, dalam hari malangnya, jangan bersuka. Ketika orang dalam hari sialnya, jangan ambil keuntungan bahkan. Memang saya tahu susah melakukan hukum Yesus yang satu itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Oh kalau bisa, kalau orang itu tampar pipi kiri kita, pipi kanan kita, kita tampar kedua pipi teman kita, kita banting ke tanah, rontokkan giginya sekalian. Secara daging kan kita pengen balas. Apalagi kita punya power, apalagi kita punya posisi, punya koneksi. Kita punya uang, kita sikat aja orang yang menyakiti kita. Tapi Yesus berkata, no, enggak caranya gitu. Satu saat Petrus tanya sama Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah? Kebiasaan orang Israel itu cukup 3 kali. Petrus sudah baik 7 kali ya Tuhan. Tuhan berkata enggak. 70 kali 7 kali. 70 kali 7, 490. Kayaknya kita sudah pernah deh 490 kali mengampuni. Masalahnya di sini, angka 7 itu bagi orang Ibrani. Artinya itu terus menerus berkelanjutan. Berarti sampai kapanpun orang bersalah, ya kita maafkan. Meskipun sudah marahnya tingkat dewa katanya. Sudah api, sudah di atas kepala kita, tanduk kita keluar. Pengennya balas. Tuhan berkata enggak. Jangan bersuka atas kemalangan orang. Mungkin di tengah-tengah kemalangan seseorang. Mungkin itu waktu di mana hatinya terbuka. Dan melihat
kasih yang kita tunjukkan, orang itu akhirnya bisa kenal Tuhan Yesus lewat kasih yang kita lakukan. Ayat-ayat terakhir, Mazmur 137 ayat 7. Ada 2 ayat untuk meneguhkan apa yang ditulis oleh Obadja. Mazmur 137 ayat 7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Edom ini memang gak peduli Yakub saudaranya, pokoknya runtuhin aja. Ayat terakhir Amos 1 ayat 11. Ditulis juga teguran terhadap Edom. Amos nabi yang beda, tadi Obadja nabi yang kita bahas. Amos nabi yang beda lagi. Beginilah firman Tuhan yang ayat terakhir. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Apa itu? Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa itu kejahatannya? Pertama, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang. Yang kedua, mengekang belas kasihan yang gak punya belas kasihan, gak punya compassion, dikekang. Yang ketiga, memendam amarah untuk selamanya. Kesalahan yang ketiga. Yang keempat, kata Tuhan, menyimpan gemasnya, dendamnya untuk seterusnya. Karena 4 kesalahan itu aku gak akan ampuni. Mengejar dengan pedang, berbuat kejahat buat orang lain, pasti bermusuhan dengan Tuhan. Mengekang belas kasihan, gak mau ada belas kasihan compassion. Padahal compassion itu menyelamatkan kita kan tadi menurut penelitian. Lalu memendam amarahnya selamanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahit, dendam memicu, salah satunya pemicu kanker dalam tubuh kita. Tapi gak semua kanker karena dendam. Tapi dipicu karena perasaan itu. Penelitian medis menunjukkan. Bahkan tubuh kita pun bereaksi negatif ketika kita menyimpan amarah dan dendam dalam hati kita. Tuhan berkata, karena 4 hal itu Edom tak diampuni. Edom bangsa yang sukses berhasil, tapi sayang dia menutup hati terhadap saudaranya. Janganlah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sepanjang cerita kisah mengenai Edom ada 3 penerapan aplikasi yang sederhana yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara dengan saya juga kita kerjakan bersama. Yang pertama tentu saja jangan bersuka atas penderitaan orang lain. Yang kedua menabur kebaikan kepada yang berbuat jahat. Saya tahu ini perintah yang berat yang Yesus perintahkan kepada kita. Lalu yang terakhir berbuatlah baik tanpa pamrih. Betul-betul kalau kita nolong ya tolong saja. Daud waktu nolong orang Mesir itu gak tahu orang Mesir itu bahkan kasih petunjuk jalan. Dia tolong saja. Nothing tulus. Kasih kita yang nothing tulus itu justru membuat kita dianugerahi kasih setia Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan demikian. Barang siapa memperhatikan orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Tuhan berkata, aku berhutang sama kamu kalau kamu menolong orang lemah. Tuhan loh pencipta semesta alam. Tuhan pemilik hidup kita. Malah jadi yang berhutang ketika kita tolong orang lain. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Layani sesama kita. Berbuatlah baik. Jangkau jiwa terhilang. Di situ anugerah Tuhan akan melimpah. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita puji Tuhan.